fokus pada pekerjaan apapun kamu tetap harus berkomunikasi secara efektif. Makanya butuh public speaking. Selamat datang di Alala Public Speaking School, bicarakan dirimu. Oke, balik lagi ke Alala Public Speaking School. Gambarannya seperti itu teman-teman tentang Alala Public Speaking School. Nah, sekarang materi apa yang mau kita bahas kali ini adalah materi gestur. Ya, gestur adalah sebuah cara bagi saya untuk bisa mengungkapkan kata-kata lewat gerakan secara efektif. Gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bisa ngomong. Kita sudah bagus ngomongnya, sudah efektif. Tapi kita belum tahu gestur mana yang cocok. Atau bahkan tidak pakai gestur sama sekali. Kaku, gitu ya. Padahal sebenarnya gestur bisa membantu kita untuk meluaskan ya diri kita, membuat fokus diri kita lebih nyaman sebenarnya. Oleh karena itu, saya bahas materi pertama adalah gestur. Gitu ya. Oke, teman-teman, siapa di sini yang udah sering ngasih gestur yang menarik di panggung, atau mungkin tidak di panggung, ke dosen, atau mungkin nggak usah yang ribet deh, di rumah. Di rumah. Misalnya kayak gini, coba tebak gestur saya ya. Misalkan saya manggil kamu nih, nama kamu adalah Roop ya. Roop. Oke, kira-kira apa? Betul, ini adalah ajakan. Yuk, gimana? Ke atas, ke lantai 2, gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Nah, gestur kedua ya, kita coba praktekin. Oke, apa? Sepertinya ini udah nggak asing sih ya, karena ini gerakan ya, sebuah gerakan untuk ngajak temen atau rekan atau keluarga untuk pakai masker, gitu kan, seperti ini. Nah, ini secara psikologis juga teman-teman saya yakin karena bisa nangkep karena itu sudah pernah terjadi di kehidupan kita. Nah, gestur berperan di mana? Berperan untuk memberikan gerakan supaya lebih mempertebal kata-kata kita. Bahkan tadi yang saya lakukan barusan, nggak ada kata-kata tapi teman-teman ngerti. Apalagi ketika ada kata-kata dan intonasi, artikulasi, dan lain sebagainya yang lebih keren. Gitu. Nah, sekarang gestur mana aja sih Kak yang bisa kita pakai di public speaking? Di pandangan saya, walaupun saya adalah orang yang berasal dari basicnya sekolah public speaking, waktu itu saya sekolah bareng Tante Wiyahya Public Speaking School, dan itu juga dapatnya gratis karena saya dapat beasiswa dari Bank Indonesia, dan Bank Indonesia ngasih 10 orang untuk capacity building gitu di Bogor waktu itu ya, bareng Tante Wiyahya Public Speaking School. Saya beruntung banget dapat kesempatan salah satunya, dan dari situlah saya menemukan diri saya, oh ternyata di bidang inilah saya harus bergerak. Walaupun basic saya adalah ekonomi pembangunan ya teman-teman, background pendidikan gue tuh nggak nyambung ya gitu. Tapi akhirnya saya juga menyadari bahwa public speaking tidak melihat pekerjaan Anda apa gitu ya, tapi dia fokus pada pekerjaan apapun kamu tetap harus berkomunikasi secara efektif. Makanya butuh public speaking kayak gitu. Azan nanti dulu ya. Oke, saya mau ngasih beberapa gestur yang sering dilakukan oleh Alala. Walaupun ini tidak ada yang pasti ya, gesturnya tidak ada yang pasti, cuma berdasarkan beberapa riset sekolah public speaking yang ada di dunia, ini cukup efektif loh untuk bisa mengangkat gestur kamu supaya lebih tebal. Ya, yang pertama. Oke, yang pertama disebut dengan gestur pick a cherry. Pick a cherry, jadi kayak ngambil cherry gitu ya. Cuma saya kurang suka sama kata cherry karena cherry mungkin jarang ada di Indonesia, atau mungkin nggak semua orang pernah metik cherry. Ya kayak ngambil apa ya, buah menteng mungkin ya, buah menteng atau buah-buah yang kecil, strawberry mungkin ya. Seperti ini kan kalau ngambil ya.
Nah, jadi kayak ngambilnya gini, metik si batangnya itu kan kayak gitu. Nah, caranya seperti ini, bentuk huruf L disatukan. Oke, kayak gini. Lalu diambil. Gitu. Nah, ini Pictionary. Fungsinya apa? Untuk tahu poin-poin mana yang menurut kalian penting. Masukin gestur ini. Gitu ya. Contohnya, ketika teman-teman pengen ngasih tahu dalam sebuah teks, oke, udah dulu ya, kita lanjut.